Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama, kajian kitab hadis targhib wa tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir dalam kajian kitab hadis targhib wa tarhib. Mitra Pas, kitab hadis targhib wa tarhib ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdil Azim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang reward, anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan dan juga surga. Dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini semacam punishment, ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Tentu kitab ini akan komplit karena memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan juga dilengkapi dengan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Pas, saya mengundang Anda untuk ikut berdiskusi. Nanti kami akan sediakan space waktu di sesi kedua. Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama narasumber Abah Yai di 085277 9999101 untuk WhatsApp ya. Anda bisa kirim suara Anda atau tulisan Anda, teks Anda. Silakan bisa bergabung sekali lagi untuk WhatsApp di 085277 9999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Pagi ini kami juga live menggunakan audio visual, jadi Anda bisa bergabung di fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa berlangganan di sana dengan like sehingga ketika ada kajian akan muncul di beranda Anda, Mitra Pas ya. Silakan bisa komentar dan Anda bisa sebar, Anda bisa share ke ikhwan Anda. Dan meneruskan bab yang kami bahas Ahad lalu, yaitu ini adalah pertemuan yang ketiga Mitra Pas ya. Membahas tentang ancaman berbuat kikir. Ini bagian yang ketiga. Sekali lagi ini adalah ancaman bagi orang yang berbuat kikir. Pertemuan atau bagian yang ketiga. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlis Ladi Khoiron, pengasuh pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah. Innal hamdalillahi jami'a nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina khususan muallifi hadzal kitab at-targhib wa tarhib Syekh Al-Mundhiri wa nafa'ana bi fi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib, hadis 3987. Waruya lan den riwayatake an Abi Baksir As-Suduni radhiyallahu anhu anin nabiyyi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendikan Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata, la yadkhulu ra bakal mlebu al jannata ing swarga sapa al khabbu penipu, walal mananu lan ora bakal mlebu ing swarga al mananu sapa wong kang tukang undat-undat, walal bakhilu lan wong bakhil. Rawahu Tirmidzi, qala ngendikan Tirmidzi, hadisun hasanun gharibun. Diterangkan dari Abi Baksir, Abi Bakrin As-Sadiqi, kayak Abi Bakar As-Sadiq. Tadi mohon maaf ada kalimat yang salah kami ucapkan. Nah, ini karena kitabnya ini kurang jelas gitu ya. Abi, mohon maaf, an Abi Bakar As-Siddiq ternyata ya. Diterangkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, Nabi tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Pertama penipu. Penipu itu berarti ahlinya menipu. Menipu rakyat, menipu masyarakat, semua ditipu. Terkadang dirinya sendiri pun ditipu. Bagaimana menipu dirinya? Dia tidak pernah melihat dirinya, dia tidak pernah bercermin, tapi dia berselfie, itu menipu itu. Jadi orang yang suka melihat dirinya di dalam foto, apalagi foto yang pakai filter itu sebetulnya orang yang menipu dirinya. Ini berbahaya itu. Kalau ingin lihat dirinya itu diri sendiri ya dicermin, berkacalah. Kalau berkaca di cermin itu jujur cermin itu. Tapi kalau melihat diri atau ingin melihat dirinya melalui kamera, foto, apalagi foto yang telah difilter, itu pasti kelihatan cantik, dia nggak akan jujur. Foto itu pinter hanya sebatas menyenangkan diri karena kita ya menipu diri, jelek kita apik gitu ya. Hitam kelihatan bersih, kasar kelihatan mulus. Itu penipu itu. Menipu dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang kayak begitu, dia lebih pede dengan foto yang bukan dirinya. Sehingga kulit hitam kelihatan putih bersih, kasar kelihatan halus mulus, ya tua kelihatan muda gitu dan sebagainya, karena efek filterisasi dalam sistem kamera itu. Nah, tapi ini kecenderungannya adalah menipu secara umum lah, tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, al-mannan itu, manan itu undat-undat. Gitu.
Bimakna ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu. Ngadu kono ngedu kene. Ngundat kono ngundat kene. Memprovokasi kana memprovokasi sini. Agar chaos, agar bertengkar, agar bermusuhan. Kemudian bakhil. Orang bakhil itu orang pelit. Orang nyengit. Ini tidak akan masuk surga. Ini tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Hadisnya Tirmidzi, hadisnya Hasan, gharib. Kemudian wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kacerita sing Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kala ngendikan Ibni Abbas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqa was nyipta sinten Allah Gusti Allah jannata adnin ing swarga adn biyadih kelawan kuasane Allah. Wa dalla lan kelawan berihake fiha ing dalem swarga thimaroha ing buah-buahe swarga. Mesti buah-buahan wit swarga. Wa syaqqa lan wis mbelah fiha ing dalem swarga apa anharoha ing bengawan-bengawan ing swarga. Summa nadhara tumuli wis mirsani ilaiha maring swarga. Faqala mongko ngendikanlah haketi swarga. Faqala lan wa takallami lan ngomong sira swarga. Faqalat mongko ngendikan swarga qad aflahal mu'minun. Qad aflaha temen luwih beruntung sapa al mu'minuna wong mukmin. Faqala lan ngucap apa swarga wa izzati lan demi ya wa qolan dawuh Allah wa izzati lan demi mulya ingsun wa jalali lan agung ingsun layu jawizuni ora bakal liwatake ingsun fiki ing dalam sira swarga bakhilun sapa wong bakhil. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Ausat. Diterangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah niku sampun damel swarga adn. Allah telah menciptakan swarga adn. Adn, Eden, orang Indonesia nyebutnya, orang luar swarga Eden. Adn. Dengan kuasanya Allah. Kemudian buah-buahan yang ada di dalamnya pada bergelantungan, ngelembreh, membayangkan satu kesuburan, keindahan, keasyikan. Wasyaqqa fi anhara. Kemudian ada bengawan yang membelahnya. Bengawan itu sungai besar. Kemudian kelihatan surga itu, nampak dengan segala keindahannya. Kemudian Allah menyuruh surga itu berbicara. Hai surga, kamu berbicara untukku. Kemudian surga itu menjawab, qad aflahal mu'minun. Sungguh lebih beruntunglah orang-orang mukmin. Kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi agungku, demi muliaku, la yuzawwizuni fiki bakhil, tidak akan melewati surgaku ini orang-orang yang bakhil. Tidak akan masuk, tidak melewati orang-orang yang bakhil, tidak akan masuk surga. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga. Ini banyak hadis yang menyebutkan. Nah, bakhil itu banyak sekali. Bakhil itu menurut Imam Abu Les, pertama kalau diucapin salam tidak menjawabnya, itu juga bakhil.
Maka kalau ada salam ya jawab. Kedua, kalau ada azan tidak menjawabnya, itu juga bakhil. Ketiga, kalau berdoanya mendoakan diri sendiri, itu juga bakhil. Yang keempat, kalau lewat kubur tidak mau membaca salam, lewat saja. Itu bakhil. Kelima, orang yang tidak punya kepedulian terhadap agama Islam. Itu bakhil. Jadi monolanggar rusak, ya nggak mau tahu. Masjid dandan nggak mau tahu. Pesantren brobrok nggak mau tahu. Majelis taklim rak kuat nyangoni ustate ya nggak mau tahu. Itu bakhil itu. Walau dia mungkin jur-juran kalau untuk nyawer gitu ya, nyawer biduan. Tapi dia tidak pernah peduli terhadap agama, itu bakhil. Kemudian kalau punya sesuatu, dia sangat sayang tapi menginginkan milik orang, nah itu lebih bakhil lagi. Nah, orang-orang semacam ini tidak akan masuk surga, walaupun ahli ibadah sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Maka bakhil itu sifat yang paling tercela, ditinggalkan. Warwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ka cerita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kala ngendikan Ibnu Umar, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal muhlikatu, mongko anapun tawi perkara kang menghancurkan, wa salasatun ta telu muhlikatu kang menghancurkan. Wa salasatun lan perkara telu munjiatun kang nyelametake. Wa salatun lan perkara telu kafaratun kang dadi kifarah. Wa salasatun lan telu darajatun kang dadi derajat kelungguhan. Wa amal muhlikatu lan mongko anapun ta kang menghancurkan iku wasukhun muda, iku bakhil sing dituruti. Wal hawal mutabi lan hawa nafsu sing dituruti. Wa ijabul mar'i binafsi lan wong kang ujub ing awake. Al hadis nusira ing hadis. Dalam riwayat keterangan Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul bersabda ada 3 hal yang menghancurkan. 3 hal yang menghancurkan. Kemudian 3 hal yang menyelamatkan. Kemudian 3 hal yang menjadi kifarah. Kemudian 3 hal yang menjadikan derajat keluhuran. Sekarang 3 hal yang menghancurkan itu apa? Yang sesuai dengan bab ini. Pertama adalah fasukhul muda', medit sing diterus-terusno, sing turuti. Bakhil, kikir yang berkesinambungan, medit kok terus. Maka yang masih bakhil-bakhil itu berhentilah menjadi orang bakhil, berubahlah jadi dermawan. Wes cukup ling bakhil ling medit cukup. Sekarang berubahlah jadi orang dermawan yang peduli, yang suka berbagi. Bondo mati gak digawa bahasanya. Kau mengeluarkan uang 100.000 tidak bikin kau kaya, miskin. Ketika kau mengeluarkan uang 100.000 tidak menjadikan kalian miskin. Kalau bertambah pun 100.000 tidak akan menjadi kaya. Ya. Tapi 100.000 bisa dibagi 2 menyenangkan 2 orang, 4 menyenangkan 4 orang. Nah, itu. Maka kalau ingin tidak hancur ya jangan bakhil. Maka yang 3 hal yang menghancurkan itu adalah bakhil yang berkelanjutan, berkelanjutan, bakhil sing terus menerus,
medhit sing diterus-terusno. Nomor 2, hawa muttabi'un sing dituruti. Hawa itu kesenangan. Jadi ada nafsu dalam kosakata Arab itu, nafsu berdiri sendiri, hawa berdiri sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia hawa nafsu menjadi kata majmuk. Jadi hawa nafsu, gelap gulita itu kata majmuk. Tapi dalam kosakata Arab dan maksud daripada kalimat itu berbeda ternyata. Kalau nafsu itu keinginan. Jadi keinginan, ada keinginan baik, keinginan buruk. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsun bisa bermakna jiwa. Nafsu bermakna jiwa. Wahai jiwa mutmainnah ingkang pun tenang. Nafsun bisa bermakna kesenangan. Nafsumu, kesenanganmu. Jadi seperti kalimatnya Nabi Yusuf tentang nafsu, innan nafsa itulah amar tambisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak keburukan. Jadi nafsu itu ngajak elek, kesenangan sing ngajak elek. Tapi nafsu itu menjadi banjiane nyawa. Artinya nyawa itu kandile karena nafsu. Kalau nggak ada nafsu ya mati, nyawa ini gak kandil itu. Maka nafsu itu tidak bisa dihilangkan dari manusia, tapi hendaknya dikalahkan saja. Dikalahkan, ditransformasi, dirubah. Nafsu yang tekanannya AC, listrik, menjadi DC. Ya, menjadi DC itu volt itu ya. Yang nyetrum jadi tidak nyetrum, sama-sama ada tegangan gitu loh. Nah itu. Jadi dia tidak bisa dihilangkan karena nafsu menjadi banjiane nyawa. Tapi harus dikalahkan, tundukkan, dirubah menjadi nafsu sufiyah, nafsul marhamah, nafsu yang jernih, nafsu yang berkasih sayang, nafsu yang baik. Nah, gitu. Tapi kalau hawa, kesenangan, tembung seneng ki ya ora ana rampunge iki. Seneng sing dituruti. Seneng kendaraan, ganti-ganti kendaraan. Ya kalau mampu it's okay, enggak apa-apa, tapi yang enggak mampu dipaksakan. Sehingga hanya untuk mengikuti tren gitu aja. Seneng HP, berganti-ganti HP. Kalau mampu ya it's okay, monggo, tapi kalau tak mampu kemudian nuruti, dituruti, ya lama-lama ya bangkrut, hancur, gitulah. Jadi seneng sing dituruti. Nah seneng itu harus ada mandeke, ya wis cukup lah, wis apik. Karena apik masih ada yang paling apik. Indah ada yang lebih indah, bagus ada yang lebih bagus. Tidak ada rampungnya itu, nuruti seneng itu. Nah itu maka ketika ketika hanya itu saja, maka hancurlah seseorang. Hancur. Kemudian i'jabul mar'i binafsih, orang yang ujub itu heran terhadap dirinya sendiri, membanggakan diri lah tepatnya. Kowe siapa dulu dong, wis aku wis pokoke aku sembuh iki kowe. Nah itu ya hati-hati. Itu menghancurkan, bikin terlena. Maka jangan diam atau berhenti di zona nyaman. Kalau berhentimu di zona nyaman karena ujubmu, bangga dirimu, wah repot. Tapi berkuda-kudalah. Awaan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Cerita sing Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi telu yuhibbuhum, nyenengihum ing telu sinten Allah Gusti Allah. Wa salah satun lan telu yubghidhuhum, getingi
hum ing telu sinten Allah taala wa dzakar hadis ila an qala wa yubghidu sukha wa yubghidu lan gedingi sapa Allah masyaallah wa yubghidu lan gedingi sapa Allah as-saykha ing wong tuwek azani kang zani zina wal bakhil lan wong kang medhit wal mutakabbir lan wong kang sombong. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Diterangkan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 orang yang dicintai Allah. Kemudian 3 orang yang dibenci Allah. Sekarang 3 orang yang dibenci Allah itu siapa? Pertama orang tuwek yang zina. Biasanya ya wong tuwek petakilan. Tua itu kan sudah harus mempersiapkan diri untuk menghadap Sang Pencipta. Nah, kadang mohon maaf kalau sudah tua, kadang lupa diri. Orang tua yang kita lihat zaman dulu itu ngalor ngidulnya pegangnya itu tasbih itu. Tasbih itu ya. Lesanya itu berzikir. Hatinya Allah Allah. Sukanya jamaah ke majelis taklim nakani pengajian. Nah, itu orang dulu. Sehingga semakin tua semakin doanya mustajabah. Nah, semakin mendekatkan diri pada Allah. Semakin memarukan masjid, majelis ta'lim, semakin dermawan. Karena dia sadar wong urip ki ning pira suwene ning ndi parane. Di dunia ini hanya sementara dan tidak lama pun memang harus menghadap kepada Sang Pencipta alias meninggal, mati, wafat. Maka kesan orang tua itu ya semakin menunduk, semakin taat kepada Allah. Nah, beda dengan kesan anak muda jenis canom gitu. Nah, maka ketika ada orang tua yang masih berzina, orang tua yang masih berlumuran dosa, orang tua yang mohon maaf yang belum bisa ndiluk, belum bisa khusyuk, belum bisa mempersiapkan dirinya, ini berbahaya. Sangat dibenci Allah ini. Nah, orang tua itu ya untuk ngurus tobatnya, nembel kekurangan ngibadahi, ngakai zikire gitu. Sehingga kesannya itu ya tasbih ya di tangan. Kemudian hatinya senantiasa ingat Allah, lesanya menyebut asma Allah. Enggak, orang tua-tua sekarang itu yang dipegang bukan tasbih, ngalor ngidul ki HP. Ini. Jadi setiap saat, setiap waktu itu yang dibuka hanya HP, bukan Quran. Yang dipenyet-penyet bukan tasbih tapi ya HP. Padahal di HP itu banyak sisi manfaat, tapi juga lebih besar sisi mauborotnya. Apalagi bagi orang-orang yang jiwanya labil, untuk apa ada aja semua itu. Dan ini sangat membahayakan juga terhadap iman orang awam. Nah itu. Maka kalau dulu setan itu enggak ketok, sekarang setannya kotak gitu. Dulu setannya enggak ketok, sekarang kotak, maka ya hati-hati. Maka sampai ada hadis kenapa kok ya kalimatnya kok lebih dikhususkan pada orang tua yang zina kok enggak anak muda gitu. Anak muda nakal ki pantas, walaupun ya tidak pantas secara agama. Tapi kan ada orang tua nakal itu kan. Nanti seperti copitong nanti si orang tua nakal. Nah, itu tidak bagus itu. Maka dia dibenci Allah. Allah gedeng karo wong ngono kuwi. Mohon maaf bahasa masyarakatnya wong tuwek petakilan itu. Allah benci. Dan wal bakhil, orang bakhil itu Allah benci. Orang sombong Allah benci. Ini
Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak dibenci Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah satu lagi, waruya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dengan Abi Sa'id. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haslatani utawi tingkah loro la yajtami'ani kang ora bisa kumpul karone fi mu'minin ing dalem wong mukmin. Al-bukhlu setunggal wujudipun bakhil wa su'ul khuluq lan elek pekertine. Rawahu Tirmidzi. Ada dua, diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada dua hal, dua perkara bisa bermakna begitu, dua sifat, dua perilaku yang tidak bisa kumpul dalam pribadi mukmin. Artinya kalau mukmin ya tidak mungkin lah semacam itu, tidak mungkin. Nah, anjen mungkin ya ora mungkin nek mukmin itu. Apa bakhil ora mungkin. Jadi jiwanya orang mukmin yang mengaku iman Allah tidak mungkin mokhal untuk bakhil, pasti dermawan, lomo. Nomor dua, su'ul khuluq, buruk perangainya, saya maknanya jahat, tidak mungkin jahat. Orang mukmin tidak mungkin jahat, tidak mungkin bakhil. Berarti orang mukmin itu jiwanya baik hati, bagus pekerti, dermawan. Masya Allah. Maka ketika orang itu ngaku iman, kita ada orang beriman, medit mulak koyok setan. Ku setan guyungnya kayak kek gitu, setannya begitu. Kamu katanya beriman tapi jahatnya luar biasa dengan tetangga. Kau zalimi, tidak diberikan haknya dengan teman. Kau bully, kau guncing, kau fitnah. Ini kan banyak yang tidak terasa. Kerasani wong itu kan sama dengan menzolimi orang. Tapi mereka dengan asyiknya dan tidak akan pernah terasa dan berasa. Karena bagi mereka itu benar karena memuaskan nafsunya apalagi terhadap orang-orang yang dibencinya. Jadi orang mukmin yang menghancurkan saudara mukmin sendiri dengan kejahatan hatinya. Dan ini sudah menjangkiti bukan hanya di kalangan santri, di kalangan elit santri, bahkan banyak santri, terkadang kiai, ustadz, mudarris, mu'allim, kelasnya pun dur-dur. Tapi masih suka itu, berperangai buruk, berakhlak buruk, jahat terhadap sesama Islam, sesama pejuang, sesama manusia. Nauzubillah min dzalik. Perlu dipertanyakan keimanannya kalau begitu. Iku iman tenan apa ora, apa wong ngaku-ngakunan begitu. Kok begitu ya? Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Mitra Pas, nanti Anda bisa bergabung di sesi kedua. Ada masih tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati dalam program kajian kitab hadis targhib wa tarhib. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini dan saya tunggu Anda bisa bergabung di 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa dimanfaatkan lewat 0295388877. Kami akan segera kembali. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan tentunya dengan kajian kitab hadis targhib wa tarhib Anda bisa bergabung berdiskusi seperti biasa bersama narasumber tentunya. Dan silahkan Anda bisa masuk telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga di 085277999101. Dan sekali lagi topik kita ini adalah pertemuan yang ketiga, adalah hal yang berkaitan tentang
punishment atau ancaman bagi orang yang berbuat kikir ini adalah bagian yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Yang sudah bergabung di 3858877. Assalamualaikum Pak FM Pati. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ari. Dari siapa di mana Pak? Dari Al-Fakir di Gunung Ungkal Mas Ari. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, saat ini kan tentang pemimpin itu umara. Sedangkan dari awal yang kandidat kita ini yang mau jadi pemimpin atau umara itu sudah menjatuhkan satu sama lain. Jadi kalau beliau-beliau nanti mau jadi pemimpin, kita ini memilih yang bagaimana untuk memilih calon pemimpin ini umara. Ya udah begitu aja Abah, pertanyaan saking pulau Al-Fakir saking Gunung Unggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin karena debat dan adu visi misi untuk yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tetapi bagi orang awam dikiranya menjatuhkan ini. Pencitraannya ya. Ya, ini kan masa-masa apa ya, jelang pilpres lah atau masa-masa kampanye ya. Situasi politik Indonesia sedikit menghangat. Belum panas ini. Karena kalau kita amati, ini kita berbicara politik karena politik. Sebetulnya Indonesia aman-aman saja, baik-baik saja. Rakyatnya tentrem, ayem, bahagia. Karena indeks kebahagiaan penduduk Indonesia itu meningkat. Kemudian kepuasan terhadap pemerintah juga sangat luar biasa. Jadi Indonesia dalam posisi aman-aman saja lah, aman-aman baik. Rakyatnya kayaknya pada marem untuk saat ini. Yang di luar negeri juga bangga dengan negara dan presidennya. Yang ada di pinggiran atau di pulau-pulau terpencil juga merasa punya Indonesia dan pemimpin. Kemudian yang selama ini terputus dari akses, semua bisa terkoneksikan, adanya tol laut, tol langit, tol darat, ini semua lancar ya. Dan ini Masya Allah, saya sudah pergi ke beberapa pulau, baik pulau besar dan kecil. Sekarang ada pemerataan yang luar biasa. Kami pernah tausiah atau pengajian di satu kepulauan yang paling pinggir sana di Kalimantan Utara, di pulau di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor itu satu kabupaten kecil yang dekat Malaysia. Kalau dari Kalimantan Utara kalau ke sana itu dulu harus naik speedboat selama 2,5 jam, nilainya atau ongkosnya itu 750. Kalau pulang pergi ya 1,5 juta lah. Itu orang kepulauan mau ke kota itu harus punya uang 1,5 juta untuk pulang pergi. Nah, sekarang ada tol laut gitu ya. Sehingga setiap hari ada kapal feri yang menghubungkan pulau ke pulau sehingga semua menjadi mudah dan murah. Nah, itu kondisi Indonesia saat ini. Artinya Indonesia sungguh dalam keadaan baik dan sangat baik sekali. Ini kalau kita objektif memandang Indonesia saat ini. Tentunya semua tidak lepas dari kepemimpinan. Nah, maka di masa-masa saat ini saatnya kita memilih pemimpin. Kalau manusia gitu ya, manusia itu berkarakter sama. Manusia itu karakternya adalah ya ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Manusia karakternya ya pelupa, ya salah, itu manusia. Sangat manusiawi. Pinter dan bodoh itu karakter manusia, jahat dan buruk. Jadi jangan pernah membayangkan manusia untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Kecuali Rasul Muhammad SAW disebut manusia pilihan. Dan tentunya para wali-wali Allah. Karena manusia yang mahfud, yang dijaga. Kemudian orang-orang solih, atau karena solih adalah orang-orang yang dipilih. Nah itu. Nah untuk
mengangkat seseorang menjadi pemimpin sesungguhnya adalah satu kemutlakan, karena Rasulullah itu jika kalian berkumpul 4 orang maka angkatlah satu di antara kalian untuk menjadi pemimpinmu. Jadi ketika kalian berkumpul dari 4 orang maka angkatlah satu dari 4 itu sebagai pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu ya satu kelaziman untuk sebagai manusia yang sifatnya adalah makhluk sosial. Nah gitu. Bahkan bukan hanya dalam makro berbentuk negara, ya satu perkumpulan biasalah, geng atau apa itu harus ada pemimpinnya kan. Wong 4 orang harus ada pemimpinnya gitu. Nah dalam rangka kalau disuruh memilih tentunya memilih itu ada banyak pertimbangan gitu loh. Kalau disempurnakan seperti sifatnya Rasulullah, nah itu mungkin sebagai gambaran untuk menuju kesempurnaan atau yang lebih baik. Rasulullah sifatnya apa? Tabligh, sidik, fatonah, amanah. Cuma kan orang yang mampu ini hanya Rasulullah gitu loh. Jadi jangan pernah kita membayangkan di dunia ini masih ada orang yang berkarakter 4 ini, nggak ada. Susah ya. Yang nggak ada, bukan punya susah, nggak ada. Karena sifatnya Rasul. Kalau ada dia jadi Rasul pasti gitu loh. Maka tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu kemudian berhalu menemukan manusia yang punya sifat tabligh, sidik, fatonah, amanah. Nggak ada, percaya saja. Itu sifatnya Rasul. Kalau ada, ya jadi Rasul pasti gitu. Maka itu mukhal gitu. Paling ya satu karakter dikuasai 1 orang. Dia sidik ya, tapi mungkin miskin gitu loh. Dia sidik jujur tapi mungkin miskin, tidak begitu pinter gitu. Dia cerdas oke, tapi sifatnya culas begitu biasanya. Kemudian dia amanah ya, tapi tidak kurang ilmu gitu ya. Tabligh pinter berorasi iya, tapi ya pembohong gitu loh. Jadi itulah manusia. Jadi jangan pernah berhalu menemukan manusia yang berkarakter seperti karakter Rasulullah 4 itu. Mukhal. Ya satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dengan segala kekurangannya. Mesti begitu. Entah yang tablighnya, ada yang pinter tabligh atau orasinya, pinter ngomongnya, tapi dia sifatnya buruk, penipu, pemalas, begitu. Ada kemudian yang jujur, tapi ya kurang ilmu, begitu loh ya. Dan ada yang sifatnya itu cerdas, tapi nanti ya pasti kurang lah, pasti kurang. Nah, itu maka yang penting adalah unsur manfaatnya saja. Mana yang lebih manfaat untuk negeri ini, gitu loh. Kira-kira begitu, mana orang yang paling bermanfaat untuk negeri ini. Begitu, kalau situasi negerinya sudah baik, siapa yang lebih membaiki. Nah, begitu. Ya, jadi yang bermanfaat, unsur manfaat dan mafsadah. Yang mafsadahnya paling besar tinggalkan. Nah, gitu aja. Sederhana wong cilik wah es kepenak es terusno kepenak gitu aja. Kalau ora kepenak wah ya dirubah gitu. Jadi kalau sudah kepenak ya sudah teruskan begitu aja. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Jadi jangan terlalu istilahnya apa Mas? Terlalu menginginkan berlebihan dalam berekspektasi membayangkan seorang pemimpin. Sepokoknya kurang luwih lah, cara kami sing gelem nyambut gawe ngono lho. Pilih pemimpin orang mung pinter ngomong, tapi pinter nyambut gawe, sregep nyambut gawe. Kan ibaratnya juga. Jadi begini, kepala negara itu ibarat kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu kalau mau ngomong tok yo orang rampungno gawe kenteng pelorot wae gak iso benak gitu. Tapi sing sregep nyambut gawe, omah ku yo rajin rapi sembarang duwe ketuku kabeh begitu. Jadi ibaratnya begitu gitu.
Ya, karena memang kita hidup di Indonesia tahun 2024. Jangankan ke orang zaman sekarang, Kiai. Khulafaur Rasyidin kurang apanya. Ya. Itu di demo Ya, dan terbunuh. Dan Dikirain KKN. Ya. Yang membunuh juga orang muslim juga waktu itu. Ya, penghafal Quran juga. Kurang bahkan. apanya waktu itu. Nah, makanya jangan seperti politikus. Pilihlah pemimpin yang tabligh. Gombal karena apa yo ono istilah nabi to gitu. Dan itu mokhal, tidak ada. Yang adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu dikomentari dan perintah orang dia bisa baca. Ada yang hanya pinter ngomong gitu, ning ora kuat nyambut gawe. Ana sing yo jujur, tapi yo apa istilah bodoh gitu dan sebagainya. Jadi ya sudahlah, pilih yang mana yang kira-kira lebih membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk negara sebesar Indonesia. Nah itu. Meskipun kita sedih ada sejarah kelam seperti itu, sahabat Utsman, Kiai. Khulafaur Rasyidin kurang apanya. Ya, kita mengaca kalau sahabat itu kan manusia nomor 2 setelah Rasulullah. Itu saja masyarakatnya, jamaahnya, temannya tidak pernah puas. Karena ini wilayah kekuasaan. Kekuasaan dalam sistem demokrasi, maka politik adalah alatnya. Maka bisa katakan politik adalah seni mencari kekuasaan. Karena kekuasaan tentu akan berkuasa, bisa mengatur negara, mengatur uang, mengatur manusia, mengatur aturan, gitu loh. Anggap ini satu seni lah, karena seni itu ya ada sisi baik buruk. Tapi ini harus terjadi karena kita di eranya mau dirubah sistemnya juga tidak mungkin, terlalu mahal dan berat dan lama. Makan korban nanti kalau misalkan. Bukan hanya korban kehancuran dan perang. Itu sangat merugikan, maka tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa bahagia. Maka ikutilah alur main, pilihlah pemimpin sederhana saja yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan lebih besar terhadap umat, khususnya bangsa Indonesia dan dunia. Baik, kita harus berpikir cerdas karena kita pernah mengalami masa-masa seperti itu dan sejarah mencatatnya, Mitra Pas. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa masuk di 0295385877 yang sudah bergabung kembali. Assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Ini biasa dari Pak Kasubri Kerlomo ya. Pak, mohon radionya dikecilin atau dimatikan, Pak, biar kita enak ngobrolnya, Pak. Ini gaung soalnya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Iya silakan Pak. Silakan Pak Kastubi. Iya. Saya mau tanya begini Pak Ustaz. Nggih. Saya itu sering dengar pada orang berbicara. Pak mohon maaf Pak, radionya dimatikan saja Pak. Nah, oke, monggo silakan. Langsung saja Pak. Ini Pak Ustaz. Iya. Ada orang bilang bahwa orang itu kalau bisa didengar. Sudah Pak, silakan Pak, langsung Pak. Nah, bahwa orang itu kalau sholat di Masjidil Haram itu katanya ganjarannya lipat 2.000 atau berapa itu. Apa itu betul Pak Ustaz? Karena salah satu orang ada yang tidak percaya. Wah, ngono ngomong harus warga dikuasai wong sugih. Ngoten. Dan itu minta siapkan pada Ustaz. Ini memang itu apakah tidak? Apakah bisa dikuatkan dalam hukum agama lah tidak? Saya minta keterangan biar nanti saya bisa jelas. Kemudian Ustaz minta jawaban yang ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kan surganya diborong orang Arab semua yang ada di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, mungkin seperti itu. Iya. Monggo Ustaz. Itu pertimbangan atau analisis yang logis gitu ya. Analisis yang logis. Wah, ngono sing mlebu swarga wong Arab kabeh. Wong Indonesia rak kangelan gitu. Begini, Pak. Jadi ketika kita berbicara agama itu harus yang makro, yang komprehensif. Tidak boleh parsial, tidak boleh sepotong. Kalau argumentasinya begitu ya seolah benar, tapi tidak benar.
begini, Allah itu sangat adil dan sangat sayang terhadap hambanya. Bukan hanya orang Arab loh hamba Allah itu. Nabi kita lahir di Arab, kebetulan berkebangsaan Arab. Tapi tidak untuk orang Arab saja, tapi untuk semesta alam. Berarti ajarannya itu ya universal Pak, bukan eksklusif Arab. Maka ulama-ulama, kemudian Rasulullah memakai pakaian Arab. Karena pakaian Arab maksudnya itu bukan, maksudnya pakaian bangsanya. Maka ketika bangsanya pakai gamis, jubah, itu pakaian bangsa. Berarti kalau di Indonesia ya batik, itu bangsa Indonesia, Jawen, wong Kejawen. Ya Madura, Sunda ya silakan, sunnah semua pakaian itu tidak pernah dipermasalahkan. Nah Rasul masalah pakaian itu sangat santai, apa yang punya aja yang ada diberi siapa dipakai. Nah tapi tentang pahala juga begitu, pahala itu yang besar bukan hanya di Baitullah, Haromain ya. Sama Masjidil Aqsa. Betul, itu memang pernyataan Rasulullah Pak, dan menjadi dasar panduan beribadah. Tidak boleh kita ragukan. Rok'ataini fi baitillah itu mi'ata alfi roka'atin, 2 rakaat di Baitullah, kita sholat 2 rakaat di Baitullah. Baitullah berarti masjid itu. Masjid yang ada Ka'bahnya itu namanya Baitullah, bukan Mekah. Baitullah di area masjid itu, sholat 2 rakaat di sana, itu nilainya seperti 100.000 rakaat di selain Baitullah. Itu oke. Kemudian di Masjid Nabawi, Madinah masjidnya Nabi, itu 2 rakaat seperti 10.000 rakaat. Oke. Kemudian di Masjidil Aqsa Palestina, di area masjid itu kalau sholat 2 rakaat nilainya 1.000 seperti 1.000 rakaat. Nah, itu kemudian ulama menafsirkan itu bukan hanya sholat. Kalau sholatnya nilainya segitu berarti kebaikan pun bernilai begitu. Ya, semua kebaikan yang di sana bernilai begitu seperti halnya sholat. Berarti kalau kita sedekah 1.000 bagikan 100.000 begitu. Kalau di Madinah ya 10.000 begitu. Jadi kalau satu rupiah seperti 100.000. Kalau 1 rupiah di Madinah seperti 10.000. 1 rupiah di Palestina 1.000. Itu nilai Pak. Dan itu betul nyata dinyatakan Rasulullah SAW dan hadisnya. Ulama sepakat tidak ada yang ikhtilaf tentang pahala kebaikan di sana. Ikhtilafnya adalah apakah hanya di area masjid itu atau di seluruh kota Mekah. Nah itu ikhtilafnya. Ya, ada yang ya semua Mekah. Nah, semua Mekah yang disebut Haromain dan Madinah itu bukan masjid. Kemudian oh ya enggak, ya hanya di area masjid. Nah, masjid itu yang ketika kita masuk maca Allah maftah li abwaba itu. Nah, di situlah ikhtilafnya. Dengan pertimbangan nanti kalau pahala semua di Mekah berarti dosa di Mekah pun akan berlipat 100.000. Nah, kalau kita mau fair gitu. Nah, maka akhirnya berat kan ya sudah yang di masjid saja gitu. Nah, itu tentang pahala ya Pak. Itu berarti maknanya menunjukkan kemuliaan tempat-tempat ini, maka disebut Maqamus Syarif, Harumain. Gitu, tempat 2 yang dimuliakan. Dengan mulia kan nilainya lebih tuh Pak. Nah, begitu. Itu pertama, berarti memang nilai pahala itu luar biasa. Kemudian nilai kemuliaan. Setiap hari di Baitullah itu Allah menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat. 40-nya 60 rahmat bagi orang yang mutawifin, yang tawaf. Yang 40-nya bagi orang musallin sing salat tahiyatul masjid maksudnya. Kemudian yang 20 bagi nazirin yang melihat. Jadi kalau kita masuk ke Baitullah, kemuliaan Baitullah itu kita disunahkan begitu masuk mengelilinginya, namanya tawaf.
dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani 7 kali. Itu nilainya mendapat rahmat 60 rahmat. Tapi itu kan perlu fisik, tenaga. Kalau situasi sulit, ya itu berat. Maka bisa diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Di dalamnya, bukan di luarnya. Namun tahiyatul masjid masih dijalankan, berarti beda toh. Berarti kalau maka menguatkan juga ya hanya yang di masjid itu. Maka tahiyat itu ada di masjid yang mendapat nilai 40 rahmat kebaikan. Kalau tidak mampu sholat kan capek jalannya, maka lihatlah Ka'bah, lihatlah Baitullah itu. Ka'bah sebagai kiblatnya wong sak donya, pancering bumi, punjering bumi, maka mendapat nilai 20 rahmat. Maka kalau pergi ke Baitullah tidak sempat tawaf dan sholat, lulak wae nyawang Ka'bah, untuk 20 rahmat. Masya Allah itu. Nah, itu nilai kemuliaan berhubungan dengan tempat. Memang tempat ini diistimewakan. Karena di bumi ini ada yang baik, ada yang paling baik. Batu ada yang paling baik. Ada yang baik, ada yang paling baik. Ya, ada yang biasa, ada yang super. Batu yang paling baik apa? Batu Hajar Aswad. Nah, air ada yang baik, ada yang paling baik. Apa air yang paling baik? Yam-yam. Tempat yang semua baik, yang paling baik Baitullah. Itu sepakat, Pak. Seperti semua manusia sama, tapi ada yang paling baik siapa? Nabi. Itu jangan diingkari, kalau mengingkari mengganggu keimanan. Dan itu biasanya gangguan setan yang mengganggu melalui dalil logika. Karena logika orang itu banyak dipengaruhi oleh hawa dan setan, sehingga tidak bisa objektif itu. Nah, maka Allah pun adil, Pak, tentang pahala sekarang. Jangan bilang, wah ngono swarga didominasi orang Mekah, orang Arab. Tidak, Pak. Katakan haji umroh ya, Pak. Rasulullah menyatakan hajjal mabrur laisal jaza ilal jannah, suruh haji mabrur balasannya tiada lain adalah swarga. Itu menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala haji, dan kalau memang itu bisa melakukan, surgalah pasti tempatnya. Begitu juga dengan umroh. Al umroh itu kafaratun benar umroh. Umroh satu bisa mengkifarahkan dosa sampai ke umroh yang lain. Artinya sampai balik sampai umroh itu dosa dari balik ke umroh sudah dihapus Allah. Begitu juga dengan haji. Oke, itu kemurahan yang ada di sana dan nilai ibadah. Berarti orang yang haji, orang yang umroh berarti top markotop. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, wah nek ngono enak nang Mekah, Arab. Betul, Pak. Umrah terus. Umrah. Tapi percayalah, Pak, hidayah itu tidak datangnya hanya di Arab. Banyak orang Arab yang enggak sholat, Pak. Banyak orang yang di Mekah yang kafir, Pak. Nah, karena itu berhidayah. Dan yang perlu diketahui, Allah begitu adil. Contoh begini, kita tidak mampu haji, Pak. Maka Allah memberi kemurahan, ya sudah kamu Jumatan 40 kali, jangan terputus, nilainya seperti haji. Kurang piye enak wong Arab napa enak wong Jawa. Gitu. Jadi yang haji di Arab pakai tenaga, pakai uang. Kemudian kita tidak pakai uang, bisa Jumatan aja 40 kali, ya. Nilainya seperti haji. Penak ndi? Bon, Rasulullah saiki sing ngendikan. Bon, haji umrah kepenak, wong Arab kepenak, it's okay. Tapi wong Jawa, wong jenengan pundi wau? Kertomulya iso kepenak, Pak. Napa? Nek subuh sampean jamaah. Dadi man sholat subhi ma'al imami. Fil masjidi yaumil jum'ati nek dikomplit ngoten. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid atau di tempat-tempat jamaah lah. Lebih-lebih dina Jum'ah. Kemudian ba'da sholat jamaah duduk zikir wiridan maca yasin, zikiran, tahlilan, apalah gitu. Terserah maca aja maca HP tok. Sampai matahari terbit. Ya, ketika terbit dulu ada cahayanya keluar, sholatlah 2 rakaat namanya sholat isyraq. Maka hal itu seperti halnya haji dan umroh sempurna. Ayo enak ndi sekesuk kok iso kaji umroh. Sempurna, Pak, orang. Ayo enak pundi? Enak wong Jawa kok malah. No,
Kalau haji setidaknya masih 4 hari 5 hari. Kalau yang tanazul ya kira-kira ya 2 hari ya. Tapi anu sak pajar tok lho iso kaji. Ka'annamal hajjal wal mu'tamira taman. Itu seperti haji umrah yang sempurna. Ayo penak pundi? Penak kabeh Pak umat Gusti Allah niku. Hambane Allah niku umat Kanjeng Nabi. Maka jangan enak wong kene. Enak kabeh umat Rasul enak. Enggak percaya lagi. Pun hadis Rasulullah. Wong sing salat ning nggone Baitullah 2 rakaat kaya 100.000. Sampeyan enggak usah jauh-jauh ning masjidmu wae. Jamaah, Pak. Ning jamaah berangkat sadurunge adzan, wis pokoke adzan wis sudah standby di situ. Wis tahiyatul masjid, qobliyah, nanti sampean salat roh takbiratul ihram imam mengikuti dari proses jamaah sempurna awal. Itu seperti haji ping 1000. Ayo piye nae kurang penake pun. Nek lagi ngibadah ning Baitullah kalah karo haji ping 1000. Dadi kita tiap hari mau jamaah sempurna roh takbiratul ihramnya imam di masjid itu mengalahkan yang sholat di Baitullah. Kurang napane. Jadi paket yang nggak punya uang pas-pasan seperti kita masih ada kesempatan. Wah, ya banyak. Allah itu ada di mana, bukan hanya di Arab kok. Sangat adil artinya. Maka argumentasi Bapak tidak tepat ya. Surga itu milik Allah, wujud fadlnya Allah diberikan pada hambanya lima yasha. Neraka itu milik Allah, diberikan pada hambanya yudhillu lima yasha, pada orang yang dihinakan kepada Allah. Jadi percayalah, jangan risau terhadap surga dan neraka, Pak. Yang penting tujuan kita ke Allah. Allah itu ada di mana, tidak butuh ada di mana. Tapi Allah itu ada dalam hati kita, husnudzon kita, dan dalam keyakinan kita. Itulah ada Allah. Maka perlunya makrifat pada Allah begitu. Sudah ibadah, tidak risau dengan tempat. Begitu, tidak harus di mana, tadi dimanapun ada Allah, dimanapun bisa ketemu Allah. Anta buddha ka'annaka tarahu. Fa'ilam yakun fa'innahu yarok, kan begitu. Nah, maka Allah sangat adil dan bijak, tidak hanya di Mekah, Madinah, Palestina, tidak di masjidmu, bahkan di rumahmu. Di rumahmu, dan masih banyak permisalan lagi. Tenang mawon. Hadisnya banyak seperti itu. Ya. Ya, itu. Baru kalau nanti misalkan ada rezeki baru daftar haji dan insya Allah umroh. Itu kan rukun. Kalau mampu, yang hajinya itu kan rukun. Rukun adalah pondasi Islam. Itu jika mampu. Kalau enggak usah risau. Masih banyak hal. Istilahnya iwat. Ibadah itu ada iwatnya. Ada penggantinya. Kalau kita nggak kuat ini ya ini. Tidak bisa itu ya ini. Gitu, itu sudah diatur. Oke. Pintu surganya banyak banget ternyata. Sangat terbuka dan sangat banyak sekali. Maka jangan risau. Allah itu sangat adil, bukan biji. Allah bukan milik orang, miliknya seluruh bangsa Arab ya. Bukan bangsa Arab yang punya Allah itu ya. Mungkin bisa jadi bangsa kita yang lebih banyak masuk surga. Percayalah, kan orang Arab mengsidik itu ya. Iya. Sekarang kalau kita mengacu pada hadis, mungkin orang-orang Indonesia itu akan lebih surganya lebih baik daripada orang Arab. Ada hadis begini, di surga itu kalau ada kelompok penduduk surga yang tempatnya itu tinggi melebihi nabi, melebihi syuhada. Kemudian bajunya dari cahaya, wajahnya bercahaya. Orang penduduk akhir sampai heran semua. Weh, itu kelompok mana itu? Kok mendapat fasilitas tinggi dari cahaya, badannya, bajunya dari cahaya, wajahnya bersinar, luar biasa. Dijawab, itu umatnya Nabi Muhammad yang tahabbuna fillah wa taghadduna fillah, yang mereka saling mencintai karena Allah dan andikan benci pun hanya karena Allah. Itu kan karakter orang Indonesia. Nek wis rukun, nek wis kenal, ngungkuli dulur. Saling asih-asian, asih-asuh, rukun, guyub, rukun. Nah, nyana di Indonesia tuh. Masyarakatnya gotong royong, tolong menolong. Itu mendapat fasilitas di akhir melebihi para nabi dan syuhada. Padahal mereka laisun nabi wa syuhada.
Nah, jadi Allah itu begitu adil. Cuma ayatnya untuk siapa saja yang bisa tahabbuna billah, mencintai karena Allah, andaikan benci pun hanya karena Allah. Gitu. Bukan sentimental pribadi, bukan sentimen pribadi apalagi sentimen kedudukan dan kehartaan, tidak. Oke. Jadi artinya bukan jaminan penduduk Madinah dan yang ada di Arab tentunya surga tidak ada jaminan, karena ada satu hadis yang malah besok itu pada saat zaman akhir banyak wanita-wanita yang keluar dari sana gara-gara mengikuti Dajjal malah karena nggak kuat cobaannya, betul ya? Ya bisa jadi. Makanya tenang, Allah itu Rabbal Alamin, bukan Rabbal Arabin, tidak. Bukan Rabbal Arabin, tidak. Ini Rabbal Alamin, pangeran alam semua. Jadi bisa jadi Allah lebih menyayangi kita daripada orang yang sana atau sebaliknya. Maka kemuliaan Islam bukan dari nasab dan bangsa, tapi dari iman. Inna akramakum indallahil atqakum. Ya, jadi yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang bernasabkan jenderal, bukan yang hidup di Arab, tidak, tapi siapa yang paling takwa. Bisa orang yang di pedalaman sana, bisa orang yang paling udik sana, tapi paling takwa. Bisa anaknya maling, anaknya gendro, tapi paling takwa. Tadi maka Islam tidak pernah risau tentang itu. Tapi ada banyak hadis tentang nasab. Ya nasab disuruh belajar agar bisa mencintai, lebih kenal saudaranya. Biar tidak terjadi pernikahan yang salah muhrim, begitu. Tidak bermusuhan kalau tahu itu nasabnya. Kemudian dalam tradisi Arab itu dulu belum ada bangsa-bangsa, yang adalah ada suku dan keturunan. Orang tidak akan diserang atau tidak dibunuh atau tidak dieksekusi atau ada pembelaan ketika dia tahu dia jalur-jalur suku apa, nasabnya siapa. Dan itu adalah cara memberi perlindungan sebelum ada hukum bangsa-bangsa. Maka itu dari suku mana? Oh, itu dari suku A. Keturunannya, jangan, itu saudaranya banyak. Begitu sebelum ada peraturan bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa, ada HAM, ada sudah terwakili, sehingga tidak butuh itu. Setiap orang punya hak hidup yang sama di negaranya, meyakini keyakinan agama yang dia yakini sesuai dengan keyakinannya. Semua apalagi Indonesia sudah punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ini cukup dengan falsafah Bhinneka Tunggal, cukup untuk menjaga kehormatan manusia, agama, keyakinan, dan kelakuan. Semua sudah dilindungi oleh hukum-hukum ini. Oke. Pertanyaan yang masuk nih rata-rata tentang kerukunan ya, yang mencoba untuk dipertebal dan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ini yang sudah masuk. Dari Pak Joni di Sonean. Yai, seperti yang penanya tadi sampaikan, jangan terlena dengan apa yang kamu lihat. Jangan kau lihat debatnya, karena setelah debat mereka juga nantinya akan bareng. Bahkan nanti biasanya yang kalah akan dirangkul ya untuk sama-sama untuk memperbaiki bangsa ini, kira-kira apa yang bisa diperbuat. Jadikan menteri itu sudah biasa. Canda dan tawa setelah nanti acaranya selesai, debatnya selesai, pemilihan presidennya selesai. Yang berbahaya adalah kita yang di bawah ini malah melanjutkan perdebatan tak berujung, sehingga kita tampil seperti debat di warung-warung kopi, nggak sampai gontok-gontokan. Nah, bagaimana hukumnya di era digital yang marak tentang hoax ini, Yai? Kadang memperlihatkan sisi-sisi negatifnya, saling fitnah sana sini, bahkan tanpa berpikir langsung saja meneruskan nge-share sesuatu tanpa pikir, padahal itu juga mengandung fitnah. Salam sehat kagem Abah Yai. Amin. Dari Bang Joni di Sonean, menurut cerahannya di sumber Sonean maksud kami. Monggo Yai. Ya betul Bang. Kadang istilahnya begini, ayo kok yo apik men koyo untuk bayaran opiro gitu. Ya enggak no bayarannya kalau ngotot-ototan karo konco sampai seperti itu. Tapi inilah panggilan, namanya panggilan rohani namanya. Ya, panggilan naluri sebagai warga bangsa yang merasa memiliki negara ini. Ya bagus. Di alam demokrasi memang harus begitu, semua harus terlibat. Kita tidak boleh diam dengan politik. Ini yang perlu tahu ya. Dulu banyak tokoh agama atau tokoh nasional yang punya jargon begini,
jangan ikut politik. Politik itu kotor. Subhat kayak gitu ya. Ya kotor kan gitu. Bukan ya subhat. Nomor Malah kotor. 2, kalau ada kiai santri yang berpolitik dibully habis-habisan. Kiai kok berpolitik kotor. Nah, sebetulnya kalimat ini adalah kalimat propaganda. Propaganda apa? Satu, agar rakyat itu merem terhadap politik. Artinya tidak mau ambil pusing lah. Muncullah legalisasi SDLB waktu itu gitu. Ya, gitu ya. Artinya biar masyarakat itu merem, tidak melek politik, bodoh terhadap politik. Sehingga politik dikuasai kaum elit. Oke, nomor 2, kiai nggak boleh berpolitik. Begitu, karena tahu kiai punya basis massa. Sehingga kalau kiai tidak berpolitik, yang berpolitik kaum nasionalis, yang agamanya nggak jelas, keyakinannya nggak jelas. Artinya kalau rakyatnya diam, bodoh terhadap politik, tidak mau bicara politik, politik akan dikuasai orang jahat, orang bodoh, orang yang tidak punya agama. Nah, sementara politik itu kekuasaan. Politik itu sing ngatur negara, sing ngatur duwike negara, sing nindakno duwike negara. Dengan politik itu bisa membuat ini itu, membuat aturan ini itu. Dengan politik bisa menciptakan ini itu dan ini itu. Nah, sekarang kalau perpolitikan dikuasai orang-orang jahat, orang yang tidak beragama, orang yang tidak menyembah Allah, nah bagaimana nasib bangsa? Nah, maka propaganda ini yang dibesarkan untuk membodohi umat dan umat Islam. Sehingga kalau kiai berpolitik, kiai dibully. Nah, jangan pernah percaya. Nah, sekarang mindset kita rubah. Kiai harus berpolitik, santri harus berpolitik, masyarakat umum semua harus terlibat politik. Minimal melek, faham, tahu. Pertama, karena negara ini milik kita. Bukan milik segelintir orang, kelompok, oligarki, dan sebagainya. Nomor 2, masyarakat sebagai sosial kontrol paling kuat setelah media. Media itu media kontrol ya. Setelah hukum, media, masyarakat. Jadi masyarakat kalau sudah berpolitik semua, hebat. Pejabat rawani macam-macam. Pejabat nakal, cekel, foto, video viral nobar ini. Itu fungsi kontrol sosial masyarakat. Ya, kalau dulu, pejabat wani nakal wong cilik roh wong cilik sing digecek entek ben. Sekarang ndak, tukang ngarit lho iso nggih wirangi pejabat. Ya. Dia tahu nakal, foto, jebret, unggah ning media sosial, habis karirnya. Nah, itu pentingnya berpolitik kayak begitu satu contoh. Jadi silahkan berbicara politik, silahkan cerdas dalam politik. Ayo Pak Kiai berpolitik semua ikut. Biar negara ini sing ngurus wong-wong apik, orang-orang baik jangan diam. Orang yang punya uang jangan diam, jangan disimpan, keluarkan uangnya untuk berinvestasi sosial. Ya, mencerdaskan bangsa, memperbaiki peraturan, hadirkan orang-orang yang terbaik untuk ngurus negara. Karena keuntungan sistem demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila, negara ini kita atur bareng-bareng. Anak tukang kayu sudah jadi presiden, anak tukang batu sudah jadi menteri, anak bakul sayuran iso jadi dirjen dan sebagainya. Ini karena demokrasi, maka jangan anti demokrasi. Yang ngomong di warung jagung ngalor ngidul bisa jadi nanti anaknya jadi bupati, percaya deh. Saya ngomong neng gone pangkalan ojek becak debat ngalor ngidul bisa jadi anaknya nanti jadi gubernur, percaya. Itu politik. Maka alhamdulillah masyarakat cerdas dan tahu politik. Cuman jangan emosional, gitu loh ya. Ini seni politik, seni mencari kekuasaan. Artinya jangan sampai perang, jangan sampai tukaran. Ya anggap aja itu sebagai obrolan kopi pagi, obrolan warung, obrolan pangkalan. Ya sebagai wujud kepedulian bangsa.
Dan sadarlah tentang siapa yang memimpin negeri ini wis ono tulisane iku ya. Dan Allah sudah mentakdirkan mengkodok usaha manusia tidak akan bisa mengalahkan takdirnya Allah. Maka nanti siapapun yang menang saat itu takdiri Gusti Allah panjen menang. Takdir ora iso mbok lawan. Nomor 2, ya sudah gontok-gontokane sewajare saja sak kemampuane. Jangan sampai menyakiti, menfitnah, membuli, ngelek-ngelek. Jangan ikut menge-share. Kaya ketua KPU aku iki. Jangan menge-share berita yang mengandung hoax, fitnah. Nanti bermasalah dengan hukum kalian. Ya, jangan menjelekkan personality seseorang, pribadi orang, kelompok lain, organisasi lain, partai lain, jangan. Nanti bisa bersentuhan dengan hukum. Nah, gedeng ya gedeng, aja fitnah, aja ngelek-ngelek gitu ya. Nah, gak cocok silahkan, tapi ketahuilah kita harus saling cocok gitu, karena apalagi seagama. Karena dalam doa saudaramu Islam yang lain ada untuk dirimu dan sebaliknya. Maka cocok gak cocok, cocok gitu ya. Adapun nanti siapa yang jadi wis ono tulisane. Wah nek ora perlu ikhtiar, oh gak mbok ikhtiar ya tetep sing dadi ya kuwi kersane Gusti Allah. Mbok ikhtiarno kaya ngopo nek Allah tidak menakdirkan ya tidak akan jadi. Maka berserah diri saja, tenang saja, di setel kendu. Nah, di setel kendu santai mawon. Ya silahkan yang warung bahas macam monggo-monggo. Wah, jadi berarti masyarakat cerdas. Nah, nanti kalau kita tidak ngomong nanti mah didomisili orang-orang nakal yang ada di pusat sana. Orang-orang jahat nanti masuk, bandar dadu masuk, togel masuk, bos-bos mafia hitam masuk, mah repot ya. Dengan demikian masyarakat sebagai social control yang paling kuat ini masya Allah. Ya gitu, sing penting antine adem gitu. Kok waya jamaah bareng, jangan sampai anti. Karena begitu fanatiknya dengan calon presiden dan partai, ketika diimami orang yang calonnya nggak mau, kemudian nggak mau jamaah, itu sing salah, salah gitu ya. Hanya beda kaosnya, kemudian salah. Maka kaos-kaos partai jangan dipakai untuk sholat. Ya jangan dipakai untuk sholat, gambar-gambar calon itu jangan ya. Menghindari hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau pada waktu menghadap Allah yang mulus hanya Allah saja, nggak harus ke calon siapa ndak. Gitu. Jadi agama jangan dipolitisasi. Ya ini namanya politik apa namanya? Politik yang dilarang itu identitas itu ya. Ini karena seni mencari kekuasaan kok, silahkan, monggo-monggo ya. Wis ayo sing duwe dhuwit metu kabeh. Ya, sing wong apik ayo melok kabeh, jangan diam, elok ngatur negara. Jangan pesimis, wah presiden, oh bisa anak tukang sudah jadi presiden no. Anak tukang batu sudah jadi bupati ya, anak tukang ojek sudah jadi gubernur, tenang, bisa jadi putrane jenengan nanti jadi orang-orang besar yang ikut negara ini. Nah gitu. Baik. Ya kita sudah di penghujung acara, sebelum kita closing mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pencerahan, pemahaman dan ilmu serta amal. Tanpa hidayah Allah maka kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin bisa semakin jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik. Maka terus minta hidayah pada Allah. Negeri ini negeri yang begitu besar, perlu diurus bersama, tidak cukup 1-2 orang. Maka sinergitas terhadap seluruh komponen anak bangsa yang berkemampuan untuk mengatur ini dibutuhkan. Politik adalah kendaraan, demokrasi adalah sistem. Maka dan Islam adalah agama dan keyakinan kita. Maka ketika kita berpolitik, berdemokrasi, maka jadilah dengan menunjukkan orang yang beragama yang baik. Sehingga tidak harus bermusuhan dan saling membenci atau menjatuhkan. Kemuliaan manusia adalah dengan ilmu dan adab. Adab manusia yang paling baik adalah kedermawanan. Maka hindari sifat kikir dan bakhil. Insya Allah kita akan dicintai Allah dengan bersifat dermawan. Seperti halnya kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu minkum billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insya Allah selalu bisa Anda simak dari pukul 5 hingga pukul 7 Mitra Pas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan, kehilafan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang serba kurang. Saya Rifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.